بالمعروف ورسوله المغفور عليهم والمسلمين اليهم اجمعين. اما الله بقوله وبشر برحمته ومغفرته وعباده عند الجنه وينفعهم باسرارهم واعطائهم وبركاتهم وعلومهم في الدين والاخره. وأن الله يجعل المسلمين يشكر محبتهم ويتوكل على بذاتهم ويشكرهم في خدمتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه الدنيا ورسولهم بصالحة حاملة شاملة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi'shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa sahbihi wal ali. Fa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Amma ba'du. Alhamdulillah, sudah sepantasnya bahkan wajib bagi kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan apapun itu, karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat tersebut, Allah masih menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya dan kepada Rasulnya. Allah masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh dengan berkah ini, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan niat menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki bab yang menjelaskan tentang apa saja berkaitan dengan mandi. Itu sebuah bab yang menjelaskan tentang apa saja yang berkaitan dengan mandi, terutama berkaitan dengan mandi besar atau mandi wajib. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas sebagian daripada mujibatul ghusli, sebab-sebab wajibnya seseorang untuk melakukan mandi besar atau mandi wajib. Kita ulangi sedikit. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan untuk mandi besar atau mandi wajib kata kita itu. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadikan kita harus melaksanakan mandi wajib. Artinya juga mandi wajib, otomatis caranya pun berbeda dengan mandi biasa. Caranya berbeda dengan mandi biasa. Mujibatul ghusli sittatun, hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi ada 6. Wahiyya qismani, yang 6 itu dibagi menjadi 2. Jadi ada 6 hal. 6 hal ini apabila salah satunya terjadi, maka wajib seseorang untuk mandi.
dengan cara-cara yang sudah diatur oleh syariat. Sembarang mungkin caranya. Yang 6 tadi dibagi 2. Yang pertama, ma yahtassu bin nisa'i thalathatun, sesuatu yang khusus hanya terjadi kepada perempuan, artinya sebabnya ini hanya terjadi kepada perempuan. Thalathatun, ada 3. Yang pertama al-haidu, itu haid. Insyaallah sudah kalian tahu kalau itu haid. Wan nifasu, dan nifas. Nifas nanti dijelaskan. Wal wiladatu, dan melahirkan. Artinya kalau salah satu perempuan atau seorang perempuan terjadi kepada dirinya salah satu dari 3 hal ini, maka wajib untuk melaksanakan mandi seperti yang diajarkan oleh syariat dengan catatan-catatan tertentu. Akan dijelaskan nanti. Jadi itu 3 yang pertama. Tadi kan ada 6 katanya. 3 yang pertama khusus terjadi kepada perempuan, itu haid, nifas, dan melahirkan. Karena ada laki-laki yang melahirkan kalau ini. Kemudian yang kedua, 3 yang kedua adalah ma yashtariku fihi rijalu wan nisa, sesuatu atau hal yang bersamaan atau terjadi bersamaan dalam hal tersebut laki-laki dan perempuan. Thalathatun, itu ada 3. Artinya 3 yang kedua ini terjadi kepada semuanya, terjadi kepada perempuan, terjadi kepada laki-laki. Pertama, al-jima'u, yaitu jima', hubungan suami istri. Yang kedua, khurujul mani wa khurujul maniyyi, dan keluarnya mani atau keluar sperma. Dan yang ketiga adalah wal mautu, itu mati atau meninggal. Jadi 3 ini semua terjadi pasti, laki-laki beginian pasti apa? Pasti terjadi 3 hal ini. Kalau 3 hal yang di atas itu khusus kepada perempuan. Kalau 3 hal yang selanjutnya ini terjadi kepada laki-laki dan perempuan. Jadi pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama tadi hubungan suami istri, yang kedua khurujul mani, keluarnya sperma, yang ketiga adalah mati atau wafat atau meninggal. Mana nanti masing-masing akan dijelaskan oleh pengarang kitab. Syarh mujibatil ghusli, syarah atau keterangan dari hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi tadi sini sudah menyebutkan secara gamblang, secara global, sudah disebutkan sini secara global. Sekarang sini akan memperincinya satu persatu. Yang pertama di sini ilajul hasyafati fil farji, memasukkan kemaluan laki-laki fil farji, di kemaluan. Jadi kemaluan ada apa? Fil farji itu kemaluan secara umum yang kedua. Jadi dijelaskan. Ini memasukkan kemaluan laki-laki. Di sini menggunakan kata hasyafah. Hasyafah ini jar kita helmnya dia ini, helmnya. Artinya, namun sampai helmnya aja wajib mandi, apalagi pun sampai habis. Seperti itu. Fil farji, di dalam farji. Nanti dijelaskan oleh beliau. Ilajun, apa itu kalimat ilaj? Ilaj ay ibqalu. Ilaj artinya memasukkan. Al-hasyafatu ay maksud zakar. Yang dimaksud dengan hasyafah adalah kepala zakar. Jadi ini yang sampai pakai istilah helm. Kepala zakar. Waktu sama al-kamratu, waktu sama al-kumrata, dan dinamakan juga dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sumpit, bendanya sebutnya tapi karannya banyak. Jadi sebut itu aja bendanya gitu.
orang menyambat hasyafah, sudakar, kabrot, bendanya apa? Bendanya yang helm seperti itu bangkit. Saking kaya di bahasa Arab. Terus sudah dijelaskan di sini. Wadhabitul fardhi, dan penjelasan dari kalimat fardhi, jika kemaluan tadi memasukkan helm atau memasukkan kemaluan laki-laki kepalanya itu ke dalam fardhi atau ke dalam kemaluan. Yang dimaksud dengan kemaluan itu apa keterangannya? Ini dijelas oleh beliau. Beliau di sini, kullu ma yusamma fardhan. Apa saja yang dinamai dengan kemaluan. Jadi yang dinamai dengan kemaluan. Sawa'un kana qubulan aw duburan. Baik itu kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Baik itu kemaluan depan atau belakang. Jadi kalau mesti di depan aja ini. Artinya kalau seseorang melakukan hubungan lewat belakang, belakang ini, maka apa? Wajib mandi tetap. Wajib mandi. Ini bukan cuma khusus yang di depan aja. Terus min adamiyin atau ghairi, baik manusia ataupun selain manusia. Seorang melakukan hal tersebut misalkan lawan jin, wajib mandi enggak? Wajib mandi. Atau melakukan lawan auzubillah lawan kambing misalkan, wajib mandi enggak? Wajib mandi ini. Sampai atau memang apa ngarannya? Arahnya hukum syariat itu kan harus dijelaskan secara merinci. Kambing atau apa kan ini. Lain lawan manusia, ya kira wajib mandi. Kemudian bahkan kata ulama, misalkan auzubillah min dzalik, semoga dijauhkan. Misalkan laki-laki lawan laki-laki, auzubillah min dzalik, dijauhkan. Jadi laki-laki lawan laki-laki lewat jalur belakang, kira-kira wajib mandi tidak? Tetap wajib mandi. Tetap wajib mandi. Ayyin atau mayyitin, baik itu salah satunya mati atau dua-duanya hidup. Misalkan kalau ingin yang dituju kurangnya sudah mati, kira-kira wajib mandi tidak? Wajib mandi ini. Kayak orang kisah bahari, kalau ini ada yang mungkin ada apa aja kita tuh ada kegilaan lah, yang ketujuan mayat. Wajib mandi tidak? Wajib mandi. Padahal mayat artinya baik dua-duanya manusianya hidup atau salah satunya mati, tetap wajib mandi. Kalau dua-duanya mati jangan enggak, ada mungkin. Mati ada mungkin. Jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan kata al-fardhi atau kemaluan, apa itu mencakup semua, baik manusia, hewan, jin, baik hidup atau mati, lubang depan, lubang belakang. Lubang hidup ada. Seperti itu. Dan batas wajib mandi itu apa batasnya? Batasnya itu sekedar kepalanya. Sekedar ke kepalanya. Jadi saya anggap kepalanya saya ini lah. Aku udah ini kada sampai habisnya. Kepalanya aja. Wajib mandi. Sampai kepalanya aja wajib mandi, apalagi habis. Misalkan kepalanya kan ada pangkat. Ini diceritakan oleh ulama. Ceritakan oleh ulama dalam kitab kayak apa? Misalkan ada orang ada kepalanya pangkat, tapi batangnya ada. Bagaimana hukumnya? Dikira-kira kepala itu ukurannya segini. Nah, kalau masuk seukuran itu, maka wajib mandi. Itu dibahas oleh ulama ini. Kalau ujar ulama seandainya lagi melakukan hal tersebut dalam keadaan kada ereksi dia kita. Dalam keadaan kada ereksi, anggap ampun orang itu sudah kada apa? Orang itu sudah kita tuh sudah expired. Sudah expired. Artinya, nah ya kalau batu dimasukkan kira-kira wajib mandi kan? Wajib mandi. Jadi sebenarnya ulama ini membahas ini luas benar penjelasan dalam kitab itu sampai seakan-akan seandainya misi dua atau apa aja ada penjelasannya. Ada misi dua. Seperti itu. Jadi memasukkan tikas kepala aja wajib, apalagi habis. Seandainya kepalanya kan ada kayak apa?
di kira-kira sekedar ukuran kepala. Baik yang ibaratnya yang objeknya tadi itu mati ataupun hidup ataupun hewan ataupun jin atau manusia, maka tetap wajib mandi. Aku masuknya ini tapi kadang keluar, maksudnya tuh kadang keluar sperma, mandi kan aja, tetap wajib mandi. Jadi dikisahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, idza taqal khitanani, apabila bertemu dua sunatan bahasa wilayah, bahasa isyarat dari kita, apabila bertemu dua sunatan faqad wajibal ghusl, maka wajib mandi. Baik keluarga, karena keluarga wajib mandi. Aku masuk tidak ada keluar, ada wajib kalau mandi, tetap wajib mandi. Sekalipun ada keluar sperma. Kemudian yang kedua, khurujul mani. Yang kedua, keluarnya mani atau keluarnya sperma. Jadi belain ini, keluar mani atau keluar sperma itu satu hal, memasukkan itu satu hal. Kita awal ada digabung gitu. Ada digabung. Kedua adalah khurujul mani, keluarnya sperma. Ini Dia menjelaskan al-farqu bainal mani wal madhi wal wadi. Perbedaan antara mani atau sperma kemudian dengan madi itu termasuk yang cairan yang keluar dari kemaluan selain kencing. Wal wadi kayak juga cairan yang keluar dari kemaluan selain kencing. Tiga hal ini agak mirip, tapi beda hukumnya. Sini menjelaskan satu persatu. Yang pertama kata beliau al-maniyu, mani atau sperma. Apa itu sperma? Kata beliau ma'un abyadu, cairan yang berwarna putih, ya tadaffaqu ala qulubihi, yang mana keluarnya perlahan, yang tadaffaqu yaitu perlahan ala qulubihi ketika keluar. Artinya kada kayak kami langsung kada kayak kami. Sperma mulai keluarnya. Wa yakhruju bi syahwatin, dan sperma keluar dengan sebab syahwat, sebab adanya syahwat. Terus wa yaqubu furujahu udurun, dan setelah keluarnya sperma biasanya diiringi dengan tutur kejar kita lemas. Ini dengan lemas, tapi tidak pasti. Ini biasanya. Itu yang namanya, jadi menjelaskan yang dimaksud dengan sperma. Kemudian beliau menjelaskan lagi yang kedua, ada yang namanya madi, al-madiyu. Madi itu cairan apa? Kata beliau di sini ma'un abyad. Madi adalah cairan berwarna putih juga. Ma'un abyad, raqiqun, yang cair. Raqiq itu cair, artinya ada sekental sperma, cair. Raqiqun, terus lazim. Lazim itu kita tuh lengket. Yang rujuk inda tawaradis syahwati, yang mana yang ngarannya madi itu keluar ketika mulai syahwat, mulai timbul syahwat. Belum sampai puncak, tapi di awal-awal syahwat keluar cairan biasanya. Nah, itu namanya madi. Kalau sudah sempurna syahwatnya itu namanya mani atau sperma. Tapi kalau masih di awal-awal syahwat namanya madi. Kenapa dibedakan? Beda, jelas, nanti hukumnya beda. Kalau mani wajib mandi, kalau mandi kada wajib mandi. Cuma jadi najis, kalau mani kada najis, hukumnya beda. Yang ketiga al-wadi. Aku sudah wadi lagi. Al-wadi apa itu wadi? Ma'un abyad, cairan berwarna putih. Terus ma'un abyad, cairan yang berwarna putih. Tahinun, yang kental.
Dakhilun tentang kadirun yang tidak terlalu putih tapi apa yang kita agak keruh warnanya, agak keruh warnanya. Yakhruju ba'dal bauli yang biasanya keluar setelah kita kencing. Kalau kita berkamih itu biasanya di dasar akhir itu ada bah kita berdeher, biasanya ada keluar. Itu namanya wadi. Au indaham bisyai'in atau ketika kita lagi mengangkat sesuatu barang yang berat, tidak syai'in thaqilin, ketika kita mengangkat barang beban yang berat. Misalkan habis makan kedawi mengangkat apa, kadang tiba-tiba rasa keluar, itu namanya wadi, cairan itu namanya wadi. Lain kambing lain kambing, tapi hukumnya tetap seperti kambing, seperti kencing. Artinya membuat apa yang terkaitnya menjadi najis. Itu ada perbedaannya. Jadi dia sedikit air yang atau cairan yang keluar dari kemaluan itu ada 3 macam. Selain kencing ada 3 macam. Yang pertama mani itu tadi jadi tanda-tandanya mani adalah mani itu adalah cairan yang berwarna putih, kental dan keluarnya pun keluarnya itu secara perlahan dan disebabkan oleh syahwat, dan biasanya diiringi dengan rasa apa yang kita tuh lemas habis itu adalah mani itu. Kemudian yang kedua mani itu biasanya keluar di awal-awal syahwat sebelum syahwat sampai puncaknya. Yang ketiga adalah wadi itu jadi tadi ketika kita beban berat biasanya kadang merasa ada tetes, itu namanya wadi. Atau ketika kita habis kencing bah berdehem kadang ada tetes, itu namanya wadi. Dan 3 hal ini hukumnya beda. 3 hal ini hukumnya beda. Al-hukmu inda khuruji ahadihha. Al-hukmu inda khuruji ahadihha. Hukumnya ketika keluar salah satu dari 3 macam tadi. Artinya ketika keluar kalau mani gimana hukumnya? Kalau yang keluar mani gimana hukumnya? Kalau wadi gimana hukumnya? Beda hukumnya. Yang pertama di sini al-mani. Kalau yang keluar mani yujibul ghusla, wajib mandi. Yujibul ghusla, wajib mandi. Wala yanqudul wudu'a, dan tidak membatalkan wudu. Wa huwa thahir, dan mandi ini hukumnya suci. Contohnya memang Pak, orang misalkan kalau ini subuh wirid kalau guring ini wirid sandar di tiham. Kayaknya mimpi ini sandar tiham, hari dingin mimpi keluar mandi ini. Wudunya batal ada batal wudunya. Tapinya najis kada? Ada najis tapinya. Tapinya wajib melaksanakan mandi. Jadi seandainya sarung yang habis kena mandi atau celana yang habis kena mandi dipakai sholat tadi boleh enggak? Boleh. Tapi tentu ada adabnya ini. Harusnya menghadap sekarang juga sholat itu membawa pakaian yang betul suci. Tapi seandainya dipakai juga apakah boleh? Tetap boleh. Misalkan apa ngarannya Ramadan Jumat begitu, Ramadan Jumat pas keburing tidur dalam keadaan wudhu kan ada batal selama ada bergerak. Pas kemimpi keluar sperma, lalu pas dapat terbangun Ramadan Jumat langsung sembahyang boleh langsung sembahyang, wajib mandi dulu. Tapi apakah harus mengganti sarung? Ada wajib mengganti sarung. Artinya seandainya sarungnya dipakai langsung sholat boleh. Ada menjadi najis, tapi tentu adabnya kurang. Karena adab sholat dan daya adalah membawa sesuatu yang betul-betul suci. Jadi mandi ada najis dan tidak membatalkan wudu. Artinya seandainya seseorang yang habis duduk tadi habis mimpi tiba-tiba keluar, lalu dia mandi dan ketika mandi kada kencing, kada mencapai kemaluan, mandi misalkan pakai shower atau langsung bertajur ke sungai, aku berniat mandi wajib menyelam ke sungai setempat, sekiranya sudah merata baju langsung naik, boleh ada sembahyang, boleh sembahyang. Ada perlu berwudu lagi. Jadi itu mandi. Kemudian itu kalau yang keluar adalah mani. Kalau yang keluar mani dan mani, kalau yang keluar mani keluar wadi. Jadi kalau yang keluar adalah mani tadi adalah cairan yang ketika di awal syahwat atau cairan
wadi. Cairan wadi tadi cairan yang keluar ketika kita habis kencing atau ketika beban berat. Bagaimana yang kalau keluar dua cairan tersebut? Hukumnya kalau hukum keduanya seperti kencing. Mayang mudani al-wudu'a, maka wudunya menjadi batal. Terus wahuma najisa, dan keduanya najis. Jadi misalkan ya kalau ini kurang pegawai angkat beban berat, angkat kayak tukang atau angkat beban berat, pas angkat beban berat ada yang menetes ke sarung atau ke celananya, maka menjadi najis celana. Kalau boleh dibawa sholat, harus dibasuh. Kemudian begitu juga dengan apa ngarannya, dengan mandi. Tadi kalau cairan yang keluar di awal-awal syahwat, orang syahwat. Misalkan ada orang kalau lagi bini hendak melakukan hubungan suami istri di awal-awal syahwat. Sekalinya pas kali kita kurang, itu ada jadi ini. Nah, cairan yang keluar pertama memang Pak, apakah wajib mandi? Kan wajib mandi, tapi apa menjadi najis? Ini seperti itu. Jadi kalau semua cairan putih itu dihukumi mandi. Ada yang mandi, ada yang mati, ada yang wadi. Sebenarnya kali jelaskan ini. Apalagi di masjid. Alif itu. Cuma teringat pernah seorang perempuan sahabat Nabi, seorang perempuan yang hidup di zaman Nabi bernama yang dikenal dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini pernah datang kepada Rasulullah, lalu berucap kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu dari suatu kebenaran. Artinya kalau memang berkaitan dengan kebenaran, berkaitan dengan syariat, ada perlu malu. Lalu Muslim bertakwa, seandainya ada perempuan bermimpi itu jangan lebih bermimpi, apakah wajib mandi? Ya Muslim bertakwa langsung Rasulullah. Ada melalui perantara siapa langsung bertakwa. Ada beginian ya Muslim Nabi. Beginian ini mimpi nangka itu Nabi, apakah ini wajib mandi? Dijawab oleh Nabi, iya, ini wajib mandi apabila basah. Apabila ada sperma yang keluar. Kalau cuma bermimpi kada basah, berarti tak wajib mandi. Jadi dari sini tadi innallaha la yastahyi minal haqq. Semoga Allah Ta'ala tidak malu dari sesuatu yang hak, dari sesuatu yang bersifat kebenaran, apalagi berkaitan dengan syariat. Ada perlu malu. Supaya tadi tetap ada perasaan malih menyambatnya. Kemudian tadi kalau yang keluar adalah sperma atau mani, maka wajib mandi. Tapi apakah sarungnya atau celana yang boleh dipakai sholat? Boleh dipakai sholat, sah sholatnya, tapi kurang adabnya. Kalau yang keluar mani, tapi kalau yang keluar adalah madi dan wadi, maka celananya wajib dibasuh atau diganti kalau mau sholat, dan wudhunya menjadi batal. Ada wajib mandi. Kemudian lagi alamatul mani, alamat atau tanda-tanda mani, tanda-tanda sperma, kata beliau, yajibul ghuslu idza wujidat, wajib seseorang mandi atau wajib mandi idza wujidat apabila ditemukan ihda hadhil alamat, salah satu dari tanda-tanda ini. Artinya misalkan seseorang melihat daun guring, melihat di tapihnya atau di celananya ada basah, kemudian dikenali. Makanya perlu dikenali, ini mandi kah, ini mandi kah, ini wadi kah, atau ini tamih. Jangan tamih gitu. Jadi harus dikenali. Nah, apabila mandi maka wajib mandi. Tapi mandi mempunyai beberapa alamat, mempunyai beberapa tanda. Di antara tanda mandi adalah wala yustaratu kulluha, dan kada disyaratkan harus ada semua. Jadi mandi itu mempunyai beberapa tanda. Ulama menyebutkan beberapa tanda sperma yang membedakan sperma dengan cairan lain. Ada tandanya. Tapi kada mesti semua tandanya ada.
Artinya kalau satu tanda aja sudah cukup untuk mewajibkan seseorang untuk mandi. Wal mar'atu mithlu rajuli fi dzalika, dan perempuan hukumnya sama seperti laki-laki dalam hal itu. Wa hiya thalathatun, dan alamat atau tanda mani atau tanda sperma yang membedakan sperma dengan cairan lain itu ada 3. Yang pertama at-talazzuz bi khurujihi, keluarnya nyaman. Talazzuz bi khurujihi, nyaman ketika keluar. Ayyakhruju bi syahwatin, keluar dengan syahwat. Itu tanda yang pertama. Yang kedua at-tadaffuqu, ayyakhruju 'ala daf'an, keluar dengan perlahan, artinya kada langsung kayak kencing kada, tapi keluar. Kemudian yang ketiga ar-raihatu, dari bau. Mani atau sperma bisa dikenali dari bau. Bila kana radban, kalau masih basah, karaihatir ajin, seperti bau adonan tepung. Seperti bau adonan. Dan ulama saking jelasnya ini sampai baunya diteliti sendiri. Baunya kayak ini, kalau baunya ini, kalau bau hancing berarti kambing. Jadi kalau ada salah satu 3 tanda ini, maka dipastikan itu mani. Jadi kalau orang bangun kuring melihat ini, bangun kuring ini merasa nyaman pas keluar, kalau berarti nyata ada mani. Atau bangun kuring ini keluar cairan karena kayak kambing lurus itu keluarnya dikit-dikit, berarti ini bisa dikatakan mani. Apa ngarannya tadi? Keluarnya ada rasa, tapi pas dicium pas akan dicium panggil keciumannya pas dicium, oh ternyata baunya masih basah, baunya kayak bau adonan tepung, berarti mani kan? Akan kita memastikan, itu kalau basah. Wa idza kana jafat, dan apabila mani atau sperma itu kering, apabila maninya sudah kering, misalkan guring kalau ini kan sadar itu mani kah, apa dikapin di selawannya mani kah, apa mani, apa cairan lain. Karena masalahnya kalau salah, otomatis kita kira lain mani dia kita, paling cairan kayak mani dia kita. Berarti kita ada mani wajib. Berarti kita cuma membasuh sembahyang, kira-kira sama sembahyangnya. Ada sah. Karena harus itu mani wajib. Harusnya. Jadi kalau makanya di ulama itu sangat menekankan dalam mengenali masalah tanda-tanda sperma. Wa idza kana jafan, dan apabila sperma tersebut sudah kering di sini, baunya kayak apa di sini? Baunya karaihati bayadil baydi awil qalbi, seperti baunya putih telur. Seperti baunya putih telur atau bau serbuk kurma. Jadi kurma itu kan kayak mangga gitu, kayak mangga biasanya kurma itu kayak kambangnya itu dibikin rapi, kayak baunya gitu, persis gitu. Atau kayak baunya putih telur kalau sudah kering. Jadi makanya penting kiranya mengenali apa itu mani. Tapi apa itu mani atau sperma. Tapi rata-rata kan keluarnya dengan kalabun. Ada apa? Keluarnya itu ada rasa. Tapi suatu saat mungkin bisa saja terjadi keluarnya itu ada rasa gitu. Keluar ada rasa. Lalu pas dilihat cairan kental, berarti bisa dipinangui atau dikenali dari apa? Dari baunya. Bisa dikenali atau dipinangui dari baunya. Kemudian lagi, laisa min alamatil mani kaunuhu abyad. Tidak bukan dari tanda-tanda mani atau tanda-tanda sperma adalah kaunuhu abyad, harus putih. Kadang ada putih, kadang ada putih, ya ulama. Kadang ada putih, bisa jadi warnanya karung, bisa jadi warnanya karung. Ada mesti putih. Terus au yaqubu furujahu futur, ataupun diiringi dengan rasa lemas setelahnya. Ada mesti ini. Kadang ada orang masih segar gantung. Ada mesti. Ini cuma disebutkan sini karena ini kebiasaannya. Kemudian walakin ada ala sabilil ghalib, tetapi ini ala sabilil ghalib, ini menurut kebiasaan. Artinya biasanya mani itu warnanya putih, dan biasanya habis keluar pasti
lemas biasanya, tapi tanda-tanda intinya ada yang 3 tadi. Artinya keluarnya dengan perasaan syahwat, yang kedua keluarnya secara perlahan, yang ketiga tadi tandanya adalah baunya ketika masih basah seperti bau adonan tepung, ketika kering baunya seperti bau putih telur, ketika kering bau putih telur. Masalah itu sebuah permasalahan, insyaallah kita lanjutkan nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna fahma. Allahumma amina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.